dakwah dan kemanusiaan, menginspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan rahimakumullah. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah karena kita bisa menyambut bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada berapa amal ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang pertama adalah disunnahkan kita makan sahur. Walaupun cuma dengan seteguk air. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Makan sahurlah kalian, kan sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan bahwa kita di dalam melaksanakan makan sahur diakhirkan. Artinya dilaksanakan menjelang imsak. Kalau sekarang imsak jam 4 lebih 2 menit, maka sebelum itu kita sudah melaksanakan makan sahur. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, baik itu di musholla, entah itu di masjid atau di rumah kita masing-masing. Karena Al-Quran oleh Allah diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan kita di dalam bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya malaikat Jibril menemui Rasulullah pada setiap malam bulan Ramadan dan ikut bertadarus. Ikut bertadarus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dan bahkan Rasulullah di bulan Ramadan ini lebih dermawan lagi di dalam lebih dermawan lagi, lebih rajin lagi di dalam bersedekah. Maka mari kita senyampang bulan Ramadan, ketika kita punya rezeki yang lebih, punya rezeki yang banyak, maka kita sedekahkan. Perbanyak sedekah karena dilipat gandakan oleh Allah. Kalau misalnya kita bingung mau ditaruh di mana sedekah infak kita, maka mari kita serahkan ke BMS Indonesia. Insyaallah BMS Indonesia akan mentasarrufkan sedekah yang kita berikan dengan cara yang amanah. Kemudian yang keempat, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini adalah juga amal ibadah sunnah yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita lakukan. Memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, meskipun 1 gelas es misalnya, 1 gelas teh misalnya, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya ketika kita di masjid-masjid terdekat rumah, musola-musola dekat rumah ada yang berjamaah maghrib misalnya, maka kita berikan mereka takjil untuk berbuka puasa agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah memperbanyak doa, karena doa
yang mustajab ini, mustajabah yang sangat mudah diterima adalah doanya, salah satunya adalah doa dari orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan mulai dari waktu sahur hingga berbuka. Maka itu kita manfaatkan. Misalnya setelah sholat asar, setelah sholat zuhur, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa kepada Allah agar segala hajat, agar segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ketika mendengar adzan, awal adzan kita sudah lakukan iftar, motel. Kita lakukan minum, minimal makan 1 kurma atau meneguk air. Tapi disunahkan yang kurma. Kalau Rasulullah itu berbukanya pakai kurma, kemudian diikuti dengan air putih kalau di sini. Ini adalah menyegerakan. Ini adalah merupakan hal-hal yang sunnah. Tidak boleh berbuka menunggu sampai isya atau sampai setelah sholat tarawih. Itu makruh. Sahabat peduli rahimakumullah. Selanjutnya adalah memperbanyak iktikaf di masjid ketika sudah sampai kepada Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir. Ngiras-ngiras kita menunggu malam Lailatul Qadar. Ini adalah kita disunahkan untuk memperbanyak iktikaf di masjid. Dan yang tak kalah pentingnya adalah qiyam Ramadan. Adalah menegakkan atau menghidupkan malam bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat, seperti sholat tarawih yang dilaksanakan ba'da isya misalnya, kemudian dengan sholat malam, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya yang bisa dilaksanakan pada malam Ramadan tersebut. Kemudian umroh bagi yang kaya ini, bagi yang berkecukupan, karena ini perlu biaya. Tentu ada orang-orang khusus yang bisa berangkat umroh. Kemudian yang terakhir, menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak puasa. Apa saja? Misalnya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, menggunjing, meso-meso misalnya, berkata-kata kotor misalnya. Nah, ini harus kita jauhi selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lebih-lebih misalnya bisa setelah Ramadan juga hal-hal yang tidak baik tersebut bisa berhenti. Ini akan lebih baik. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena banyaknya kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan selama dia berpuasa di bulan Ramadan. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال